Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 10 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Guru Galilea. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Guru Galilea, dan ayat firman Tuhan Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Sesudah kematian Stefanus, bangkitlah suatu penganiayaan yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya di Yerusalem, sehingga mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tentang semangatnya dalam pekerjaan yang kejam ini, ia berkata, "Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak melawan nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, dalam rumah-rumah ibadat. Aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing, bahwa Stefanus bukanlah satu-satunya yang menderita kematian tersirat dari perkataan Saulus. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati." Pada masa bahaya ini, Nikodemus datang ke muka dalam pengakuan yang tidak khawatir akan imannya dalam juru selamat yang disalibkan. Nikodemus adalah seorang anggota Sanhedrin dan dengan orang-orang yang lain telah digerakkan oleh ajaran Yesus. Sementara ia menyaksikan pekerjaan Kristus yang ajaib, keyakinan telah berakar pada pikirannya bahwa inilah yang dikirim oleh Allah. Terlalu sombong untuk mengakui dengan terbuka bahwa dirinya sendiri di dalam simpati dengan guru Galilea itu. Ia mengupayakan secara diam-diam. Dalam wawancara ini, Yesus telah membukakan kepadanya rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Namun, Nikodemus masih ragu-ragu. Ia menyembunyikan kebenaran dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit buah-buah yang nyata. Tetapi, walaupun Nikodemus tidak mengakui Yesus secara umum, ia seringkali merintangi rencana imam-imam Sanhedrin untuk membinasakan dia. Bila pada akhirnya Kristus ditinggikan di atas salib, Nikodemus teringat akan perkataan yang telah diucapkannya kepadanya pada wawancara di waktu malam di Bukit Zaitun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Dan ia melihat kepada Yesus penebus dunia ini. Bersama Yusuf Arimatea, Nikodemus menanggung biaya penguburan Yesus. Murid-murid takut untuk menunjukkan diri mereka sendiri sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Nikodemus dan Yusuf dengan berani datang untuk menolong mereka. Pertolongan orang-orang yang kaya dan terhormat ini sangat diperlukan pada saat kegelapan itu. Perenungan, bagaimana saya dapat menghindari mengabaikan mereka yang mungkin tidak mengakui Kristus secara terbuka?
Jadi dalam pengalaman Yesus pun banyak orang yang tidak mengakui dia. Apalagi kita sekarang ini. Banyak orang yang tidak mau mengakui. Dan kalau dia tidak mau mengakui, dia tidak mau menerima Yesus. Itulah sebabnya kita banyak berdoa untuk bagaimana kita dapat meyakinkan orang mereka boleh percaya kepada Yesus. Langkah pertama adalah kita dulu yang harus percaya kepada Yesus. Kalau kita memaksa orang untuk percaya, lalu kita masih ragu tentang Yesus, bagaimana kita meyakinkan mereka untuk percaya kepada Yesus? Jadi itulah panggilan kepada kita pagi ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, dan kita yakini tentang Yesus, kita beritakan tentang Yesus kepada orang lain, maka bisa jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga kita masih gagal. Tapi seterusnya kita akan meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Yesus. Biarlah kiranya pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita, menuntun kita menjadi umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang begitu indah kami pelajari pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami, kiranya kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan biarlah karya ajaib Tuhan melalui hidup kami hari ini kami dapat laksanakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Karena kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.